Dah. Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas F, dan kami akan menjelaskan mengenai metode-metode pembelajaran kurikulum tahun 2013. Slide selanjutnya. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2, dan ini adalah kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan nama saya Angelika Romauli Silitonga dengan NIM 211-202-1153, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Iwan Istiananta dengan NIM 211-202-1162. Perkenalkan, nama saya Komar Padakusuma dengan NIM 211-2021-229. Baik, jadi di sini kami akan menjelaskan beberapa materi yang akan kami jelaskan saat ini. Yang pertama yaitu pengertian metode pembelajaran kurikulum tahun 2013. Yang kedua yaitu metode-metode pembelajaran dalam kurikulum 2013. Yang ketiga, prinsip pembelajaran kurikulum 2013. Dan yang terakhir yaitu metode pembelajaran kurikulum 2013 dalam pembelajaran biologi siswa SMA. Selanjutnya. Baik, jadi untuk topik yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai pengertian metode pembelajaran kurikulum 2013. Dan materinya akan disampaikan oleh saya. Baik, jadi metode pembelajaran adalah cara yang digunakan dalam proses pembelajaran sehingga diperoleh hasil yang optimal. Sesuai dengan kondisi negara, kebutuhan masyarakat, dan berbagai perkembangan serta perubahan yang sedang berlangsung dewasa ini, dalam pengembangan kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi perlu memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Antara lain, slide selanjutnya. Jadi yang pertama yaitu pengembangan kurikulum dilakukan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Yang ketiga, mata pelajaran merupakan wahana untuk mewujudkan ketercapaian kompetensi. Keempat, standar kompetensi lulusan dijabarkan dari tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan masyarakat, negara, serta perkembangan global. Yang kelima, kurikulum satuan pendidikan dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan. Yang pertama, yaitu tingkat nasional yang dikembangkan oleh pemerintah. Yang kedua, tingkat daerah yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Tiga, tingkat satuan pendidikan dikembangkan oleh satuan pendidikan. Kemudian, yang terakhir, proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Baik, sekian dari materi saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hustiananta. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan beberapa jenis-jenis metode pembelajaran dalam kurikulum 2013. Adapun berbagai metode pembelajaran yang dapat digunakan pendidik untuk kegiatan pembelajaran antara lain, yang pertama ada metode ceramah. Penyampaian materi dari guru pada siswa melalui bahasa lisan baik verbal maupun non-verbal. Yang kedua, ada metode latihan. Penyampaian materi ini melalui upaya penanaman kebiasaan-kebiasaan tertentu sehingga diharapkan siswa dapat menyerap semua materi secara optimal. Lalu yang ketiga, metode tanya-jawab. Penyajian materi pelajaran melalui bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh anak didik. Bertujuan untuk memotivasi anak mengajukan pertanyaan selama proses pembelajaran atau guru mengajukan pertanyaan dan anak didik yang menjawab. Yang keempat, metode karya wisata. Metode penyampaian materi dengan cara membawa langsung anak didik ke objek di luar kelas atau lingkungan kehidupan dengan cara memperlihatkan suatu proses atau suatu benda yang berkaitan dengan bahan pembelajaran. Yang keenam,
metode sosiodrama. Metode ini pembelajaran yang diberikan kesempatan kepada anak didik untuk melakukan kegiatan memainkan peran tertentu yang terdapat dalam kehidupan sosial. Lalu yang ketujuh, metode bermain peran. Pembelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan anak didik dalam cara anak didik memerankan suatu tokoh, baik tokoh hidup maupun mati. Metode ini mengembangkan penghayatan, tanggung jawab, dan terampil dalam memaknai materi yang dipelajari. Yang ke-8, metode diskusi. Metode pembelajaran melalui pemberian masalah kepada siswa dan mahasiswa untuk diminta memecahkan masalah secara berkelompok. Yang ke-9, metode pemberian tugas dan resitasi merupakan metode pembelajaran melalui pemberian tugas kepada siswa. Resitasi merupakan metode pembelajaran berupa tugas pada siswa untuk melaporkan pelaksanaan tugas yang telah diberikan guru. 10. Metode eksperimen. Metode ini adalah pemberian kepada siswa untuk pencobaan. Lalu yang terakhir, yang ke-11, metode proyek, membahas materi pembelajaran yang ditinjau dari sudut pandang lain. Lalu, adapun prinsip dan pemilihan dalam metode pembelajaran adalah disesuaikan dengan tujuan dan tidak terikat dalam suatu alternatif. Penggunaannya bersifat kombinasi. Faktor yang menentukan dipilihnya suatu metode dalam pembelajaran antara lain, yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua tingkat kematangan anak didik, dan yang ketiga situasi atau kondisi yang ada dalam proses pembelajaran. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Padu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran kurikulum 2013 dalam pembelajaran biologi siswa SMA. Hasil observasi menunjukkan bahwa pembelajaran biologi di kelas sebelumnya menggunakan model ceramah dan tentunya belum mengacu pada kurikulum 2013 yang berbasis saintifik. Metode ceramah merupakan penyimpanan materi dari guru kepada siswa melalui bahasa lisan, baik verbal maupun non-verbal. Metode pembelajaran tersebut ternyata tidak hanya diperlakukan pada satu topik bahasan yang disampaikan saat diamati, tetapi hampir setiap topik. Next. Hasil observasi menunjukkan bahwa pembelajaran biologi kelasnya menggunakan model ceramah dan tentunya belum mengacu pada kurikulum 2013 yang berbasis saintifik. Metode ceramah merupakan penyimpanan materi dari guru kepada siswa melalui bahasa lisan, baik verbal maupun non-formal. Metode pembelajaran tersebut ternyata tidak hanya diperlakukan pada satu topik bahasan yang disampaikan saat diamati, tetapi hampir setiap topik. Next. Kesimpulan, kurikulum 2013 yaitu kurikulum terpadu sebagai sebuah konsep yang dapat dikatakan sebagai sebuah sistem dan pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu atau mata pelajaran atau bidang studi untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas kepada peserta didik. Melalui pengembangan kurikulum 2013, kita akan menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Kurikulum 2013 memungkinkan para guru melalui hasil belajar peserta didik dalam proses pencapaian cara belajar yang mencerminkan penguasaan dan pemahaman terhadap apa yang dipelajari. Oleh karena itu, peserta didik perlu mengetahui kriteria, penguasaan kompetensi, dan karakter yang akan dijadikan sebagai standar penilaian hasil belajar, sehingga para peserta didik dapat mempersiapkan dirinya melalui penguasaan terhadap sejumlah kompetensi dan karakter tertentu. Namun ternyata dalam
pencapaiannya masih banyak sekolah-sekolah yang menggunakan metode belajar yang tidak sesuai dengan kurikulum 2013, sehingga hal ini perlu dijadikan evaluasi bagi para tenaga pengajar. Oke, next. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.